Perkenalkan, nama saya Rusmiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 7 Pindang. Baiklah, saya akan wawancarai Bapak Kepala Sekolah dari UPT SMP Negeri 7 Pindang, di mana tempat saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Baik. Iya, saya berharap Bapak dalam keadaan baik dan sehat juga ya, Pak. Amin. Iya. Maaf ya mengganggu, Pak. Iya. Saya ingin mewawancari Bapak untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Iya. Apa Bapak bersedia? Ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Bapak terkait keputusan yang Bapak ambil dalam satu kasus dilema yang terjadi di sekolah Bapak. Yaitu pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menentang dilema etika atau bukan rujukan moral? Oke, terima kasih Ibu Rusmiati. Jadi pertanyaan yang Ibu sampaikan ini adalah tentang identifikasi ya. Iya. Identifikasi kasus. Jadi di sekolah itu ya tentu beraneka ragam kasus yang muncul. Terutama kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan proses belajar atau kegiatan-kegiatan ekskul lainnya. Ya, kalaupun sekiranya ada kasus seperti yang Ibu harapkan itu yang mengarah kepada kasus dilema etika atau kehidupan moral, ya, saya selaku pimpinan, hal-hal yang harus saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus itu adalah yang pertama adalah mengamati terlebih dahulu permasalahan. Artinya, apakah kasus guru yang sering terlambat atau kasus siswa yang sering tidak masuk belajar dan sebagainya harus diamati terlebih dahulu. Nah, setelah ada pengamatan dari hal tersebut, ya, setelah itu kita baru melakukan hal yang lainnya adalah mencari faktanya. Apa betul guru ini tidak masuk? Jadi setelah kita ada informasi bahwa si A begini, si B begini, baru dicari fakta benarnya. Apa betul dia tidak masuk mengajar dalam hal ini? Kemudian selanjutnya adalah setelah kita dapat informasi faktual, baru keluar satu keputusan. Artinya dari kasus dilema etika atau kebijakan moral yang terjadi pada guru yang Bapak yang dimaksud itu, setelah identifikasi, dicari data-datanya, baru dipanggil yang bersangkutan bahwa ibu begini, seharusnya begini, berdasarkan informasi yang terbaik sesuai dengan tatanan atau aturan yang ada pada lingkungan sekolah. Saya kira begitu, Bu Cuma. Berarti kita adakan pendekatan yang paling baru mencari solusinya. Ya. Ya, baik, kami lanjutkan kedua beliau, Pak ya. Boleh, silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dua hal yang sama-sama benar dalam bagaimana mencari keputusannya, ya setidaknya dalam hal ini begini. Kalau di sekolah ada dua hal yang terjadi antara satu dengan yang lainnya atau yang pertama dan yang kedua dianggap sama-sama benar, maka kepala sekolah dalam hal ini tidak bisa bertindak sepihak. Oh iya, betul. Tidak bisa bertindak sepihak. Tetapi seorang kepala sekolah harus mampu membahasakan bagaimana menjalin komunikasi dengan pihak yang terkait di sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya kasusnya pada guru-guru yang ada di sekolah, kita menjalin dengan guru-guru yang lain atau stakeholder sekolah lainnya untuk mencari solusi, mencari hal yang paling benar dengan itu yang saya katakan yang pertama, tidak pernah lepas dari tatanan aturan yang mengikat kita di sekolah. Ya, saya kira begitu. Pasti ada nih pendekatan juga Pak, adanya kolaborasi dengan yang lain dengan pihak terkait. Iya, betul. Iya, bisa kami persarankan. Kemudian yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah itu prosedur. Kasih. Jadi apa ya? Kalau berbicara tentang langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi dilema etika pendidikan anak, tentu itu tadi ya tidak pernah lepas dari Kerjasama. tidak pernah lepas dari bagaimana mencari informasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita turun ke lapangan, kita turun ke ke tempat yang mau mencari solusinya itu. Jadi kalau mencari informasinya di lapangan, apakah melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu untuk mencari informasi yang lebih valid, ya, dalam rangka memutuskan dilema yang terjadi pada tersebut. Artinya dari informasi yang ada kemudian dilakukan validasi data di lapangan, lalu bisa kita menentukan keputusan. Karena kalau langkah-langkah itu seperti itu, saya yakin akan pincang. Langkah yang pertama mencari informasi, langkah yang kedua wawancara, langkah ketiga adalah baru mencari keputusan yang tepat. Oke, terima kasih. Iya, cara 3 langkah yang kita lakukan. Iya. Kemudian kayak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal apa lagi? Ya, terima kasih Bu Yuni. Kalau berbicara tentang hal-hal yang dianggap paling efektif dalam mengambil satu keputusan, ya orientasinya adalah bagaimana kita merumuskan sesuatu dengan melibatkan orang lain. Artinya kasus yang terjadi di sekolah itu, seorang kepala sekolah tidak bisa memutuskan secara sepihak. Kasus kerjasama dengan guru senior dalam kepala sekolah, kerjasama dengan pihak staf sekolah, kerjasama dengan pihak komite sekolah, kerjasama dengan orang tua siswa dalam rangka mencari solusi yang terbaik dari hal-hal yang ingin dicapai, menentukan keputusan tentang hal-hal yang kaitannya dengan kasus dilema etika atau bukan melalui. Terima kasih. Berarti harus ada kolaborasi juga Pak ya? Iya. Harus ada kerjasama dengan guru dengan pihak yang lain. Iya, betul. Kemudian lagi Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan para kasus dilema etika lagi? Tantangan yang lagi yang Bapak hadapi. Iya, tantangannya banyak. Oh iya betul. Artinya tantangan nyata ya, seperti Iya. yang lu masukkan tadi itu adalah adanya guru yang biasa terlambat datang. Iya betul sekali. Kemudian adanya guru yang belum waktunya keluar, dia sudah keluar, yang menjadi tantangan. Dan merasa bahwa mereka benar, merasa benar bahwa saya tetap datang mengajar. Sesungguhnya mereka sudah melanggar dilema, sudah berdilema etika dengan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, hal yang saya lakukan adalah mencari solusi terbaik dalam mengambil keputusan itu. Saya berusaha meyakinkan yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti kasus ini tadi. Saya berusaha meyakinkan mereka dengan alasan yang tepat. Dengan demikian, yang bersangkutan akan berusaha meninggalkan sifat-sifat yang sifatnya tidak sesuai dengan etika. Artinya dengan membujuk mereka, dengan memberikan alasan yang tepat kepada mereka, maka mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ya, saya kira begitu. Oh, berarti ada alasan yang bujukan tadi supaya dia sadar sebagai guru dan dia punya tanggung jawab ya Pak. Iya, memberikan motivasi. Iya, motivasi supaya dia ada tanggung jawab. Iya, betul. Itu tantangan berat sebagai pemimpin ya Pak. Iya. Karena situasi sekarang ya. Luar biasa. Betul. Betul. Dan ada kesadaran guru ya Pak, timbul. Kecuali kesadaran sendiri dan kewajiban sebagai guru. Iya. Itu tantangan luar biasa yang Bapak hadapi. Oke, baiklah kita lanjutkan lagi Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau
PJOC meminta apakah saat kepala sekolah memiliki jadwal? Iya. Tentu secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Kenapa? Karena dilema seperti itu tidak tiap hari terjadi, tidak tahu kapan terjadi. Iya, iya. Tetapi kalau misalnya terjadi seperti itu, saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah berusaha secara optimal, secara maksimal bagaimana mengatasi hal itu supaya tidak berlarut. Ya, artinya kalau misalnya contohnya gurusnya Iya, betul. Iya, betul. saya akan langsung turun tangan bagaimana mengatasi kejadian yang dilakukan, mungkin tidak terlalu mungkin merasa kok benar tapi sungguh melakukan kesalahan. Jadi artinya optimis melakukan segala sesuatunya dengan baik untuk mencari solusi yang terbaik dan masalah. Iya, seperti itu. Berarti ada optimis Pak ya? Iya. Iya betul, jadi kita harus ngomong. Jadi jawabannya tidak tertentu Pak ya, karena kadang ada yang tidak ada yang melakukan. Iya, tidak betul. Iya, tidak langsung selesai itu tempat. Iya. Tidak selesaikan Iya, seketika. betul. Kita tidak selesaikan dengan seketika. Ada waktu-waktu yang tertentu Pak ya. Betul. Iya, yang penting ada kesadaran kerjasama ya Pak. Oh iya. Ya kita lanjut lagi ya Pak. Iya. Iya. Adakah seseorang yang atau faktor betul apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika tadi? Yang membantu atau faktor? Iya. Iya. Artinya satu sekolah bukan hanya kepala sekolah yang ada. Iya. Nah, dalam satu sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru, ada staf, ada siswa, ada rantai siswa, ada komite sekolah. Termasuk guru di dalamnya. Iya. Betul ya. Jadi kalau tidak berkolaborasi dengan baik, tidak menjalin kerjasama yang baik berdasarkan tatanan yang sekolah tidak akan bermanfaat. Sehingga yang sering membantu dalam hal ini kepala sekolah adalah semua elemen yang ada di lingkungan sekolah yang turut berpartisipasi itu dalam merupakan jalan untuk meraih kesuksesan. Berarti kerjasama semua ya Pak. Tidak ada pilih kasih. Iya, kalau tidak kerjasama tidak akan bincang. Betul. Iya. Berarti ada juga motivasi Pak yang positif di dalam semua guru. Jadi kalau misalnya ada guru yang motivasinya negatif, dia usahakan tidak. Iya, betul. Harus kerjasama ya Pak Di. Dari semua tadi hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya? Iya, pembelajaran. Pengalaman ya. Jadi sesungguhnya begini. Di dalam hidup ini segala sesuatu tidak tanggung manusia jadi segala kasus yang pernah kita rasakan itu adalah pembelajaran bagi kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa masalah hari ini itu pengetahuan. Artinya pembelajaran yang sifatnya kasus yang sifatnya negatif itu kita harus tinggalkan. Jadi segala sesuatunya itu kita bisa berguru terhadap apa yang terjadi selama kita menjadi guru, selama kita menjadi manusia. Ya, saya kira begitu. Artinya hidup ini tidak ada manusia hidup itu tenang-tenang saja. Iya betul, pasti ada masalah. Selama ramainya pasar, pasti akan ada masalah. Sebesar-besarnya ombak di laut, akan ada saatnya akan tenang. Seperti itu juga perilaku manusia. Jadi segala sesuatunya harus berdasar kepada apa yang kita lakukan di bumi ini. Itu menjadi pengalaman hidup untuk langkah-langkah selanjutnya. Alhamdulillah selama wawancara saya dengan Bapak ada keterbukaan. Betul. Bilang harus ada kesadaran sebagai guru. Iya, kalau kita tidak tahu situasi dan kondisi Pak. Iya betul. Iya betul, kita harus bergerak dan hasil. Kalau saya lihat dari pembicaraan tadi berarti harus ada kolaborasi tadi, kerjasama dan harus ada tanggung jawab kita sebagai guru. Iya, karena mengambil keputusan itu tidak semudah membalikan telapak tangan yang tadi. Betul, karena pasti ada halatan dan hambatan. Tapi kalau kita kerjasama pasti terselesaikan dengan guna dan aman. Iya betul. Iya betul. Alhamdulillah. Dengan wawancara dengan saya ini Pak sebagai guru penggerak angkatan 10, alhamdulillah saya merasa terbuka. Betul. Kita sebagai guru penggerak harus memang fokus pada dia. Oke, terima kasih banyak Pak atas saran Bapak dan
atas saran dan keputusan Bapak dan pengambilan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPT SMP Negeri 7 Pindad. Berdasarkan wawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Landrisang, Bapak Pak Aca SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya, saya alhamdulillah Bapak baik ya. Yang sehat selalu dan sukses. Amin. Ya, maaf mengganggu Pak waktunya. Saya ingin mencari Bapak untuk tugas saya demonstrasi kontekstual Iya. modul 3.1 Iya. tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Saya wawancarai. Saya bersedia. Oh iya. Ada beberapa nanti pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait keputusan yang Bapak ambil dalam salah satu kasus ya yang Ibu Bapak hadapi selama menjawab di kepala sekolah-sekolah ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Itu ya, kita mulai sekarang Pak pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan atau bujukan moral yang Bapak hadapi dalam sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus itu, apakah itu dilema etika atau bukan moral, itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Karena kalau pada dasarnya dilema etika itu adalah ketika kita menghadapi kasus atau masalah yang sama-sama benar, ya. Sementara kalau bukan moral, dia kita menghadapi kasus di mana ada dua pilihan, ya. Yang jelas-jelas salah dan satunya benar, seperti itu ya. Itu kalau bilang moral. Jadi itu tidak sulit untuk diidentifikasi itu. Berarti harus melihat dulu Pak yang mana benarnya. Iya. Kita mengidentifikasi dulu kasusnya. Iya, seperti itu. Oh, iya. Jadi kan mudah saja kita lihat apakah ini ujungnya dapat berakibat negatif, ya jelas-jelas salah. Apalagi kalau dia berkaitan dengan hukum, berarti dia bujukan moral. Ya, kalau di etika pilihan itu adalah benar sama benar dan bisa berdampak pada nama baik kita, pencemaran nama baik, rusaknya nama baik kita, atau dia berkaitan dengan hukum, berarti itu adalah bukan moral. Gitu. Karena lagi tadi, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau ya kasusnya dilematika atau permasalahan itu pilihannya sama-sama benar, maka saya akan mengambil keputusan itu yang berdampak paling baik untuk banyak orang. Ya, jadi kalau dia ada pilihannya hanya untuk satu orang saja, sementara keputusan yang satu ini bisa berdampak baik untuk banyak orang, maka ini yang akan saya pilih yang berdampak baik untuk banyak orang. Tapi tentunya kita tetap saling menghormati satu sama lain. Seperti itu. Berarti keputusan yang Bapak harus yang berdampak yang banyak tadi, Iya. yang lebih banyak saling membutuhkan. Iya. Oh, iya. Kita lanjut lagi tadi, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini sebagai Bapak jadi kepala sekolah? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan ketika menghadapi masalah dilema etika di sekolah itu adalah itu tadi ya, mengidentifikasi dulu persoalan ini. Kemudian saya melibatkan teman-teman yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Setelah itu baru kemudian saya pertimbangkan mana kira-kira yang paling tepat untuk dilaksanakan. Berarti ada identifikasi permasalahan tadi. Iya. Ya. Kita lanjut lagi Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang paling efektif itu adalah itu tadi, yang paling efektif ketika kita
betul-betul mengetahui pertama, yang betul-betul mengetahui tentang permasalahan atau kasus yang dihadapi ini. Karena dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh juga serta-merta langsung mengambil keputusan, harus kita tahu apa sih akar permasalahan ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, kemudian yang cara kedua yang efektif itu ya setelah tadi kita mengetahui tentang akar permasalahannya, barulah kita diskusikan dengan teman-teman yang bisa membantu untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, baru diambillah keputusan itu seperti itu. Berarti adanya diskusi tadi Ya. dengan sesama guru. Betul. Atau kolaborasi ya tadi. Kolaborasi. Oh iya, kolaborasi. Ya, kita lanjut lagi ya Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, tantangan itu adalah tadi ketika kita mengambil keputusan itu kadang-kadang ada satu pihak itu yang akan merasa kecewa ketika keputusan ini yang diambil, mengetahui tentang akar permasalahannya, barulah kita diskusikan dengan teman-teman yang bisa membantu untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, baru diambillah keputusan itu seperti itu. Berarti adanya diskusi tadi Ya. dengan sesama guru. Betul. Atau kolaborasi ya tadi. Kolaborasi. Oh iya. Tadi ketika kita mengambil keputusan itu kadang-kadang ada satu pihak itu yang akan merasa kecewa ketika keputusan ini yang diambil, bisa jadi ada teman yang akan merasa kecewa ketika ini ya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita menerapkan komunikasi yang baik kepada teman, kita berikan pengertian kepada mereka bahwa ketika keputusan ini yang diambil mungkin akan berdampak seperti ini, ya, kita berikan pengertian, saya pikir semua akan tetap menerima. Jadi sebenarnya tantangannya di situ. Ketika kita mengambil keputusan, ada pihak yang merasa kecewa dan mungkin saja merasa mungkin kurang baik hubungannya dengan saya ya ketika saya mengambil keputusan. Tapi tantangan itu bisa saya hadapi dengan melaksanakan komunikasi yang baik, sehingga walaupun mungkin kecewa, tetap kita berkomunikasi dengan baik, hubungan terjalin dengan baik. Berarti ada komunikasi yang baik tadi. Ya. Lanjut lagi tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus ini? Kalau soal jadwal atau waktu ataupun maupun tempat, itu tergantung persoalannya sebetulnya. Ada permasalahan itu atau kasus yang kita hadapi yang mesti diselesaikan mungkin di ruangan kepala sekolah. Tapi ada juga permasalahan yang kita hadapi tergantung urgennya, kita harus selesaikan di situ. Ya, di mana saja bisa, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Jadi kita lihat saja apakah harus diselesaikan di ruangan kepala sekolah persoalan seperti ini karena sifatnya mungkin agak privasi, ya. Apakah bisa kita selesaikan di ruang guru supaya teman-teman guru mendengar, atau juga bisa di luar ruangan, tergantung dari persoalan yang dihadapi. Waktunya juga seperti itu. Ada kasus atau masalah yang harus segera diselesaikan pada saat itu juga. Ada persoalan atau masalah itu yang membutuhkan waktu, tidak harus diselesaikan pada saat itu. Bisa jadi kalau kita langsung mengambil keputusan di situ berdampak buruk bagi orang lain, maka kita harus ambil waktu, ya, ada durasi tertentu untuk kita menyelesaikan itu. Berarti kita melihat situasi ya Pak Di, Iya. betul menyelesaikan kasus. Dan lanjut lagi Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilematika yang Bapak hadapi? Ya, kalau selama ini yang sangat membantu itu adalah ibu wakil kepala sekolah. Oh iya. Ibu wakil kepala sekolah, kemudian kadang-kadang juga saya libatkan guru BK di sekolah. Seperti itu dua orang yang paling berperan ketika pengambilan keputusan di sekolah. Ada juga orang tua. Kalau di luar dari sekolah,
itu ketua komite. Oh, ketua komite. Ketua komite. Ketua komite kebetulan adalah bapak kepala desa di sekolah di desa ini. Itu yang apa namanya? Yang saya libatkan juga ketika dalam pengambilan keputusan. Kalau sifatnya harus melibatkan orang luar, tapi kalau dia internal maka wakil kepala sekolah dan guru BK itu yang paling sering dengan guru yang tadi. Ya. Berarti nanti dilibatkan orang tua kalau ada yang kasus yang karena ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, kalau pelajaran yang saya ambil yang paling penting itu adalah komunikasi yang baik. Ciptakan komunikasi yang baik kepada teman-teman guru, kepada orang tua siswa, itu ciptakan hubungan yang baik, komunikasi yang baik agar ketika menyelesaikan persoalan itu ada masalah yang dihadapi, itu hubungan kita tetap baik-baik saja, kasus apapun itu, sehingga silaturahmi kita tetap terjalin terus. Betul tadi ada komunikasi dan ada juga silaturahmi kali itu komunikasi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Semoga arahan Bapak bisa masuk dan bisa saya pelajari tadi. Amin. Supaya lebih mudah menjalankan tugas saya sebagai guru penggerak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.